Halo pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agnes Maundeng dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Tanya COVID. Sebuah program di mana kita akan berbincang tentang COVID, kesehatan, dan berbagai aktivitas terkini di Kota Bitung. Melalui program ini, kami akan menghadirkan narasumber yang akan menambah wawasan Anda. Tema episode Tanya COVID kita kali ini adalah Pilkada dalam Pandemi. Tak lupa, saya selalu menghimbau kepada pemirsa Tanya COVID untuk tetap siaga melaksanakan disiplin 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa Tanya COVID di rumah, seperti episode-episode kita sebelumnya, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu di studio dan kita akan berbincang dengan mereka setelah tayangan yang satu ini. Pemirsa Tanya COVID, meskipun kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19, namun tinggal menghitung hari lagi, kita akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, khususnya di Kota Bitung. Apakah pemirsa di rumah penasaran seperti apa proses pemilihan kepala daerah di Kota Bitung dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, Bapak Desli Sumampo, dan Bapak Sami Romambi selaku Koordinator Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bitung. Halo, apa kabar Bapak-Bapak? Pak Desli, apa kabar? Baik. Pak Sami, apa kabar? Ya. Sehat, Bapak-Bapak? Sehat. Nah, saya mau ke Pak Desli dulu. Pak Desli, di awal mulainya proses pilkada kan ini ketika pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan pilkada, ada sempat terjadi pertentangan hingga saat ini pun masih ada kelompok-kelompok yang berpikir pilkada itu sebaiknya ditunda dulu mengingat situasi saat ini kita masih sementara dalam kondisi pandemi COVID-19. Apa sebenarnya Pak yang melatar belakangi sehingga menurut pemerintah pilkada harus tetap dilaksanakan? Baik, terima kasih. Sebelumnya kita flashback dulu bahwa sebelum pilkada ini dilanjutkan memang sempat dihentikan karena adanya pandemi COVID-19. Kalau tidak salah itu bulan-bulan Februari ya mulai banyak, sehingga tahapan kami di KPU Kota Bitung itu khususnya di saat perekrutan teman-teman PPS itu dan teman-teman PPK itu sempat dihentikan pada tanggal 15 Maret kalau tidak salah. Nanti setelah ada keputusan bersama antara pemerintah lewat Kemendagri, pihak KPU, pihak Bawaslu, DKPP, mereka sepakat dan juga dengan DPR RI bahwa bersepakat untuk Presiden mengeluarkan Perpu untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi memang betul-betul dasarnya itu untuk memastikan demokrasi ini bisa berjalan dengan sesuai aturan namun dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Jadi memang ada pertentangan namun oleh pemerintah lewat Kemendagri
Pak Tito itu bahwa pilkada itu harus tetap dilangsungkan. Karena satu alasan, mereka tidak tahu kapan COVID-19 itu selesai. Ya, jadi mau ada COVID dengan tidak ada, tetap demokrasi ini harus kita selamatkan. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi dibalik alasan pemerintah untuk tetap melaksanakan pilkada adalah karena memang pertama COVID juga tidak tahu kapan akan selesai dan urgensinya adalah tetap harus ada pimpinan di daerah. Oke Pak, sejauh ini karena ini proses sudah mulai berjalan, seperti apa persiapan KPU untuk pemilihan pilkada khususnya Kota Bitung? Ya, sekarang ini tentu KPU Kota Bitung sudah dalam tahapan untuk dari segi teknisnya, sudah tahapan kampanye, kurang lebih sudah 2 minggu lebih, ya. Ada 3 pasangan calon yang melakukan kampanye, ya. Dan dari sisi data kami juga baru saja memplenokan daftar pemilih tetap Kota Bitung berjumlah 145.402 ya, Pak. 145.402 pemilih. Iya. Oke. Dan ada kurang lebih itu tersebar di 583 TPS yang ada di Kota Bitung. Oke. Ya. Jadi untuk tahapan proses data ya memang tujuannya kita memang pertama itu melindungi hak pilih. Tentu petugas-petugas yang kita turunkan baik dari saat coklit PPDP yang kita turunkan itu wajib mematuhi protokol kesehatan karena kalau mereka juga kami rekrut dengan semuanya itu sudah di rapid test dulu. Jadi diri mereka dulu sehat baru mereka bisa melaksanakan tugas. Jadi itu memang keselamatan utama bagi kami KPU Kota Bitung itu adalah nomor 1. Jadi wajib penyelenggara semua itu harus sehat dulu, nggak bebas dari COVID-19. Oke, sekarang sedang tahapan kampanye. Kalau untuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana Pak? Sejauh apa KPU telah mensosialisasikan proses atau tahapan ini? Ya memang dengan situasi yang ada sekarang ini kita kita berstrategi lagi dalam melaksanakan sosialisasi baik secara virtual baik maupun tatap muka. Juga kita libatkan semua stakeholder, kita undang mereka, kita lakukan sosialisasi dan juga kita melibatkan pemerintah daerah setempat untuk membantu kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tahapan, kegiatan program dan jadwal KPU yang sementara KPU laksanakan maupun yang akan dilaksanakan sampai pada hari hanya tanggal 9 Desember. Tentu kami berharap masyarakat Kota Bitung tidak pasif ya, mereka juga harus aktif mencari informasi. Apakah mereka sudah tercatat di daftar pemilih tetap atau belum? Apakah mereka sudah mengetahui tahapan-tahapan yang dijalankan oleh KPU maupun Bawaslu ya? Saya kira peran aktif dan sinergi dari masyarakat dan kami sebagai penyelenggara terutama dengan pemerintah Kota Bitung dan semua elemen yang ada itu sangat penting untuk menentukan suksesnya Pilkada 9 Desember ke depan. Nah, bicara soal sosialisasi tadi Pak, kepada masyarakat, sosialisasi ini kan selain tahapannya sekarang sudah sampai mana, bagaimana masyarakat bisa mengecek dia terdaftar sebagai pemilih atau tidak, tapi juga adakah sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan yang akan diterapkan nanti pada saat pemilihan? Ya, memang kita sementara ini menunggu PKPU terkait pengut hitung. Namun terkait dengan protokol kesehatan di saat pemilihan, memang kita sementara ini teman-teman relasi, relawan demokrasi sedang turun langsung di masyarakat untuk mensosialisasikan semua tahapan, semua program yang akan dilaksanakan KPU baik itu di tanggal 9 Desember nanti seperti apa mereka di TPS, baru bagaimana mereka untuk masuk ke TPS itu sudah dibantu sosialisasi oleh teman-teman relasi dan kita memang punya aturan yang berbeda. Kalau dulu itu TPS-nya 6x8 ya Pak. Kalau sekarang karena adanya pandemi ini kita perbesar jadi 10-12. Itu salah satu contoh agar supaya kita tidak tidak terjadi pengurungan massa. Begitu juga yang ada di dalam TPS itu. Sudah tidak bisa banyak lagi dan memang kita ada kalau memang standar kesehatan itu memang wajib kita penuhi. Misalnya kita menyediakan masker,
face shield, baru alat pelindungan diri ya, baru terkait dengan sabun, cuci tangan, hand sanitizer, semua itu lengkap. Itu kurang lebih ada 17 item yang akan kami siapkan di hari H pada saat pemilihan serentak itu. Jadi memang betul-betul protokol kesehatan ini harga mati bagi kami, bagi penyelenggara, agar memastikan teman-teman, memastikan masyarakat, baik yang bertugas maupun yang akan datang memilih itu bebas dari COVID-19. Jangan seperti kebanyakan orang bilang itu, jangan sampai timbul apa Pak, klaster baru dalam pilkada. Ini Klaster TPS. Ya, klaster TPS. Ini yang kami semaksimal mungkin tentu dibantu dengan teman-teman Bawaslu, bekerja sama tentu memastikan protokol kesehatan ini wajib kita laksanakan, nanti tindak lanjuti dan oleh masyarakat semua pada umumnya. Terima kasih. Saya tuh Pak ingat pilkada-pilkada yang sebelumnya kan biasanya ketika sudah mulai proses untuk perhitungan suara, nah masyarakat tuh biasa akan datang berbondong-bondong merapat ke TPS masing-masing untuk melihat, menyaksikan proses perhitungan. Untuk situasi seperti ini bagaimana Pak nanti? Ya memang ini situasi yang sulit pasca pencoblosan ya. Jadi memang kita juga akan mengatur sampai di saat pengumuman hasil. Jadi tentu kami lagi menunggu ini proses PKPU terkait pungut hitung. Nanti di situ akan dijelaskan rinciannya bagaimana. Tapi pada dasarnya tentu kami akan bekerja sama dengan pihak keamanan memastikan tidak ada pengumuman massa yang berlebihan dan memastikan juga bahwa di setiap TPS itu protokol kesehatan itu wajib diterapkan baik yang ada di dalam TPS maupun yang di luar TPS itu sendiri. Pak Des, kita orang balik lagi ke teman-teman petugas. Tadi sudah sempat disinggung bahwa semua sudah menjalani pemeriksaan, tes dan sebagainya. Boleh tahu ada berapakah teman-teman yang bertugas mulai dari tahapan awal sampai nanti pemilihan dan bagaimana prosedur mereka? Apakah mereka sudah diperiksa oleh siapa? Bagaimana seperti apa? Boleh dijelaskan kepada pemirsa, Pak? Ya baik, memang sekarang ini tahapannya kita sementara melakukan perekrutan petugas TPS ya atau KPPS yang namanya kalau dari KPU itu namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Itu berjumlah 7 orang ditambah dengan 2 orang linmas ya Pak, ditambah dengan 2 orang linmas jadi ada 9 orang. Jadi dari 583 TPS yang ada di Kota Bitung ini kami membutuhkan kurang lebih ada 5.247 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang akan bertugas di 583 TPS ini. 5.200 itu diperiksa nggak Pak mereka? Ya, jadi kami seleksi administrasi dulu, ini sementara teman-teman PPK turun dibantu dengan teman-teman PPS untuk seleksi administrasi, nanti setelah selesai seleksi administrasi kita akan tetapkan, baru kita akan periksa mereka semua. Kita akan periksa ini dan memastikan bahwa mereka itu non-reaktif. Kalau reaktif, kami akan lanjutkan langsung memastikan periksa lewat swab ya. Jadi memang betul-betul kalau dia juga positif kita langsung ganti. Ya, jadi kita tidak main-main dengan protokol kesehatan ini. Itu agar supaya jaminan bagi masyarakat yang akan datang memilih. Jangan sampai masyarakat sehat tapi penyelenggaranya yang tidak sehat. Iya, gitu kira-kira. Ini jaminan ya dari Ketua KPU Kota Bitung bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan orang-orang yang bertugas itu diperiksa dan mereka semuanya dalam keadaan sehat. Nah, selanjutnya kita ke Bawaslu, ke Pak Sami. Pak Sam, boleh tidak dijelaskan dulu sedikit kepada pemirsa saya tuh, apa fungsi Bawaslu dalam proses pemilihan kepala daerah ini? Ya, terima kasih. Dalam pelaksanaan pilkada ini, ya pilkada tadi pilkada lanjutan ya Pak Ketua ya. Pasca 2019 kemarin, Oktober kita mulai, di Februari Maret ya, ditunda 3 tahapan. Fungsi Bawaslu itu adalah fungsi pengawasan dan penindakan. Jadi sebenarnya kita ini partner. Kalau tidak ada KPU, Bawaslu pasti tidak ada. Nah, karena KPU itu adalah teknisnya, kita mengawasi pengawasannya itu terkait tahapan-tahapan yang dilakukan oleh
KPU yang sudah kita lalui seperti pemutahiran data pemilih. Hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua KPU. Pemilih di Kota Bitung sekitar 145.402 pemilih. Dari pileg kemarin agak menurun ya Pak Ketua ya, hampir kurang lebih 1000-an ya. Dari 146.948 pemilih menjadi 145.402. Jadi ada 1000-an yang berkurang. Kemudian fungsi-fungsi pengawasan ini dan juga fungsi penindakan, tapi ada satu fungsi yang kita utamakan, khususnya di pelaksanaan pilkada, fungsi pencegahan. Kita utamakan dulu, cegah dulu. Jadi kita ada prinsipnya cegah. Kalau nyanda, ya kita tindaki. Ya, tapi prinsip pencegahan dulu yang kita lakukan. Kemudian tahapan-tahapan yang kita awasi tadi, tahapan dari KPU sampai kepada nantinya pungut hitung, kemudian sampai kepada nantinya penetapan calon terpilih. Tapi di situ juga ada fungsi kita, atau tugas kita adalah kita mencegah terjadinya money politik. Nah, fungsi pencegahan money politik. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang, kita lagi dalam kondisi yang tidak normal, pasti fungsi-fungsi pencegahan terkait money politik ini harus kita intenskan. Dan harapan kami juga dengan fungsi ini, masyarakat juga bisa berperan serta aktif, bahkan dari calon. Saya kira itu fungsi ya, Bu ya. Nah Pak, terkait dengan pengawasan, sejauh ini bagaimana hasil pengawasan Bawaslu Kota Bitung terhadap tahapan pilkada di Kota Bitung? Iya, dari tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah kita lewati, pasca dilanjutkannya tahapan pilkada oleh KPU, khususnya KPU Kota Bitung ya. Kita sudah mulai sejak 15 Juni kemarin, diaktifkannya ad hoc. Kemudian kita melakukan tahapan yang pertama yang kita awasi adalah pemutahiran data pemilih. Nah, dalam pemutahiran data pemilih ini ada tugas-tugas KPU yang kami awasi. Pertama terkait pencocokan dan penelitian. Jadi KPU membuat daftar pemilih berdasarkan daftar pemilih DP4 yang dikeluarkan oleh Kemendagri, khususnya Dirjen Dukcapil, kemudian disinkronkan dengan DPT terakhir. Nah, itu mereka melakukan proses pencocokan dan penelitian. Kami mengawasi itu. Walaupun dalam proses pengawasan ini ada kendala-kendala teknis ya. Misalnya ada data-data terkait data pribadi yang tidak boleh serta-merta disampaikan. Sehingga dalam proses pengawasan ini kami lebih condong ya, mengawasi kepada atau partisipasi masyarakat kami perlukan untuk proses pemutahiran data pemilih. Karena kenapa? Patut kami sampaikan bahwa di kelembagaan Bawaslu ya, sejak di tanggal 15 Agustus Bawaslu itu sudah tetap mandiri. Kalau dulu etok ya. Tapi di sejak 15 Agustus kita statusnya sudah sama dengan KPU Bitung. Nah, dalam tahapan-tahapan pemutahiran tadi di pengawasan kita itu terjadi perbedaan personil. Kalau di KPU dengan jumlah 583 TPS tadi digawangi oleh sekitar 583 orang satu TPS. Tapi pengawasan di Bawaslu itu hanya dilakukan oleh 69 orang. Bisa kita bayangkan 583 pengawasnya 69 orang. Tapi dengan jumlah ini bukan masalah. Kita melakukan pengawasan sehingga pada tanggal 17 kemarin ya, kita awasi KPU sampai menetapkan daftar pemilihnya. Kemudian pengawasan yang kedua kami lakukan terkait pencalonan. Ya sudah kita tadi dengar dari Pak Ketua, ada 3 calon di Kota Bitung. Kami awasi calon-calon siapa yang mendaftar, persyaratan pencalonannya ada atau tidak, syarat calonnya ada atau tidak, ada yang tidak lengkap atau tidak, itu kami informasikan kepada Bawaslu, ke KPU. Dan informasi yang kami terima di proses pemilihan kepala daerah ini kita berbeda ya, karena ada 2 proses, ada proses pemilu dan pemilihan. Kita sampaikan dalam bentuk saran perbaikan. Kita buat surat, KPU ini kami temukan bahwa ada pemilih misalnya yang belum terdaftar, karena tugasnya ada di KPU. Ini tugas pengawasan. Kemudian tahapan yang ketiga yang kami awasi adalah
Yang sekarang ini disampaikan oleh ketua lagi berlangsung tahapan kampanye. Sejak tanggal 25 September kemarin, 3 hari sejak ditetapkan oleh KPU calon berkontestasi di Pilkada Kota Bitung, kita awasi sejak tanggal 25 September sampai tanggal 5 Desember. Mereka boleh melakukan segala yang diamanatkan oleh peraturan dalam berkampanye, silakan. Itu yang kita awasi. Nah, jadi kita sudah masuk sampai tahapan kampanye sekarang, Bu. Pak, ini kan sementara tahapan kampanye yang Ya. juga turut diawasi oleh Bawaslu. Apakah turut mengawasi jika misalnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan? Misalnya ada pasangan calon yang kemudian melakukan kampanye dan mengumpulkan massa, tidak menjaga jarak, bahkan tidak memakai masker. Apakah itu termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atau tidak, Pak? Iya. Pelaksanaan pilkada pasca bencana non alam ya. Ini kan dikatakan bencana non alam. Bencana non alam jadi sudah mulai 15 Juni kami. Salah satu fokus dari Bawaslu dalam pengawasan adalah protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 ini. Ini justru dasar pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam bentuk kegiatan Bawaslu dalam pengawasan, dalam kegiatan bersosialisasi dan lain sebagainya, kalau dulu kita langsung KPU, Bawaslu kita langsung awasi. Tapi sekarang dalam setiap tahapan ada instansi yang harus kita sampaikan pertama, yaitu Satgas Covid. Kalau dulu gugus tugas ya, sekarang Satgas Covid. Itu wajib pada saat melakukan pengawasan, misalnya pencocokan, ini boleh enggak kumpul massa? Di ruangan ini bisa berapa orang? Kalau Satgas Covid bilang hanya boleh 10, kita akan tegas, tidak boleh lewat 10. Jaraknya bagaimana? Petugas Satgas bilang 1 meter sampai 1,5 meter, kita akan wasi itu. Kalau tidak ini Pak pelanggaran ini harus 1,5 meter, geser lagi kita. Itu wajib, Bu. Itu yang nomor 1 yang harus dilakukan dengan kondisi pandemi sekarang. Jadi tugas pengawasan itu yang utama itu tadi. Oke, itu dia Pak yang menjadi pertanyaan selama ini, bahwa biasanya kami tahu fungsi Bawaslu itu hanya mengawasi tahapan pilkada seperti biasa, tapi ternyata sekarang juga turut mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, sehingga ini kan menjadi jaminan ganda. KPU sudah menjamin personilnya, kemudian Bawaslu juga menjamin prosedur pelaksanaannya, juga memperhatikan protokol kesehatan. Kalau misalnya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, ada paslon yang kemudian melanggar, apakah itu akan menjadi catatan? Iya, ini. Jadi dalam tahapan kampanye sejak tanggal 25 September, nah Bawaslu khususnya Bawaslu RI lewat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, karena kan kita ada pelaksanaan pilkada ini kan di 270 daerah. Di dalamnya ada 9 provinsi, ya. Kemudian ada kabupaten kota, salah satunya Kota Bitung. Walaupun di Sulawesi Utara itu kan ada 7 kabupaten kota plus provinsi, jadi kita lengkap. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tadi terkait pelanggaran di kampanye, kita melakukan evaluasi pertama 10 hari pertama pelaksanaan pilkada dalam tahapan kampanye. Kemudian kita mengawasi 20 hari berikutnya. Sekarang kita lagi masuk ke 30 hari atau 10 hari ketiga dalam pelaksanaan kampanye. Di peraturan Bawaslu maupun peraturan KPU, karena kondisi tidak normal, maka perlakuan peraturan juga tidak normal. Maksudnya bukan perlakuan peraturannya, tapi coba jelaskan, dengan Pak. kondisi itu ya, jadi tidak normal. Pertama, dalam pelaksanaan pilkada, khususnya dalam kampanye, ada edaran dari Bawaslu RI nomor 0577, itu terkait pengawasan tahapan kampanye. Walaupun kampanye, ini regulasi KPU ya Bu ya, tahapan kampanye itu dilakukan dengan 2 metode. Dari sekian banyak metode kampanye, itu dilakukan sekarang ini karena kondisi pandemi COVID, 2 metode. Rapat umum sudah dilarang, tidak boleh lagi kumpul-kumpul massa. Metode pertemuan tatap muka atau dialog dan pertemuan terbatas, ini 2 metode. Nah, diharapkan dengan 2 metode ini, para calon melakukan hal yang pelaksanaan kampanye itu dengan cara daring dulu. Terkecuali tidak bisa didaring, ya dalam jaringan bisa melakukan tatap muka dengan catatan tadi.
Surat edaran 0577 jadi pedoman kami. Pertama, yang menjadi fokus pengawasan adalah dalam pelaksanaan kedua jenis atau metode kampanye tadi, itu sebenarnya dilakukan di dalam ruangan atau di gedung. Itu wajib. Kedua, di dalam ruangan atau gedung itu paling banyak pesertanya, 50 orang. 50 orang itu bukan hanya peserta, tapi termasuk di dalamnya penyelenggara. Misalnya tim kampanye, paslon, itu semua dihitung. 50. Kalau mereka menggunakan misalnya sudah 20 orang, berarti pesertanya tinggal 30. Itu maksimal. Ya, kemudian yang jadi fokus pengawasan kami yang pertama tadi, yang kedua adalah protokol kesehatan dilakukan atau tidak? Seperti sekarang, pakai masker atau tidak? Kami bertiga pakai masker. Ada yang menyesuaikan dengan warna, ada yang ini terserah, ya kan? Ada yang mau matching. Yang penting wajib masker paling kurang ya Pak Ketua ya. Masker. Kemudian, apakah di lokasi itu ada alat cuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, atau paling kurang ada hand sanitizer Pak Ketua ya. Kemudian sesudah itu kita awasi lagi. Di dalam pelaksanaan di dalam ruangan atau gedung tadi tidak boleh ada lansia yang hadir. Anak-anak boleh nggak Pak? Lansia tidak boleh dan anak-anak. Oke. Ya di mall Ini saja nggak boleh Bu. penegasan ya ini Ya, ya. di mall saja orang tua atau lansia sama anak nggak boleh. Ya balita ya. Bukan hanya 2 tadi Bu. Ada satu lagi. Apa yang lagi masuk. Pak? Ibu hamil atau menyusui nggak boleh. Nah membuktikan ibu hamil bisa, menyusui gimana? Nah ini, tetapi di 3 ini tidak boleh, dilarang kemudian. Itu ada pasal pelanggarannya di Undang-Undang pasal 88 ya. Kita lihat bahwa kalau misalnya paslon yang melakukan kampanye melakukan pelanggaran tadi, upaya KPU kita mengirimkan surat cinta. Oke. Surat cinta adalah namanya surat peringatan tertulis bahwa penanggung jawab kegiatan kampanye melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan menghadirkan peserta lebih dari 50 orang. Ya, menghadirkan oma opa, anak-anak. Surat peringatan tertulis kami sampaikan dalam waktu 1 kali 1 jam atau 60 menit apabila penyelenggara atau penanggung jawab dari kampanye tersebut tidak melakukan apa yang disampaikan dalam surat peringatan tadi, maka pengawas di lapangan, baik pengawas kelurahan, pengawas desa, atau pengawas kecamatan, ya, Panwaslu kecamatan yang ada di lokasi kampanye, itu menyampaikan kepada Pokja Covid. Kalau di kota ada Satgas, di Bawaslu itu ada Pokja Covid, terdiri dari KPU, kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, itu ada dalam satu Pokja. Kita menyampaikan, kemudian teman-teman di lapangan berkoordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan tindakan penghentian kampanye. Oh, ini berarti on the spot ya Pak ya? Iya. Artinya kalau sedang ditemukan sedang berlangsung bisa langsung dilaporkan dan maksimal Iya. 60 menit harus langsung Dibubarkan atau dihentikan tindakan kegiatan kampanyenya. Bila tidak mengindahkan peringatan tadi, jumlah. Ya. Ini informasi yang menarik ya, artinya dengan mendengarkan informasi ini, pemirsa Tanya Covid bisa juga turut menjadi pengawas di lapangan dan menginformasikan jika ada pelanggaran yang terjadi. Ini kan demi kebaikan bersama Pak, untuk turut mengawal proses pilkada namun juga memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster-klaster baru. Nah Pak, kalau untuk Bitung sendiri apakah sudah pernah ditemukan adanya pelanggaran? Iya. Memang ini kan regulasi, tapi kadang-kadang di lapangannya ini di lapangan kita berhadapan dengan suatu kondisi yang kadang-kadang berbeda dengan regulasi yang harus kita terapkan. Pertama, kadang-kadang ada calon yang tidak mengerti juga. Kami sampaikan, tapi kadang-kadang ada perlawanan. Itu saya bilang tadi, pengawas kami di kelurahan itu hanya 1 orang, tanpa tameng, tanpa pengamanan, sehingga dia hanya melakukan tugas dengan menggunakan surat peringatan tadi. Nah, kedua, dari pertanyaan tadi ada. Nah, ini baru yang kami terima bahwa ada penghentian karena sudah melebihi tadi malam di proses kampanye.
dilakukan penghentian kegiatan kampanye karena protokol kesehatan itu tidak dipenuhi. Dan kedua, dalam pelaksanaan tahapan yang sudah masuk tahapan 10 hari ketiga, ya kan sejak tanggal 25, ini tanggal 22 ya, sekitar 27 hari ya, pilkada kampanye itu dilakukan. Nah, yang bisa kami informasikan, yang sulit itu adalah yang kami awasi dalam ruangan, dalam gedung. Kenapa Pak itu sulit? Yang di luar, siapa yang ngawasin gitu? Nah, ya itu yang sehingga dengan kegiatan ini mungkin sebagai bentuk juga penyampaian ya, Bu, ya, kepada sosialisasi kepada masyarakat khususnya bahwa yang lebih utama adalah protokol kesehatan. Ya, kita sudah tahu calon-calon kita siapa, tapi pada saat ada kegiatan ada regulasi. Dalam kegiatan itu di ruangan atau gedung itu tidak boleh 50 orang. Nah, usahakan di luar ruangan juga masyarakat paham. Karena jangan sampai, saya setuju, sebenarnya yang kita cegah adalah klaster, ada 3 klaster yang baru ya Pak Ketua. Klaster rumah tangga, klaster perkantoran, dan klaster penyelenggara. Tapi saya setuju dengan pembicara tadi mengatakan bahwa klaster TPS ini baru. Ya, jangan sampai di hari H tanggal 9 Desember ya ada klaster di kita penyelenggara yang dinamakan klaster TPS. Karena di KPU dalam teknisnya itu yang sudah disimulasi walaupun tadi dikatakan regulasinya belum ada Ibu, itu kita wajib tes suhu dulu. Nah, sekarang orang suhunya di atas 37,3 ya. Itu ada kotak atau lokasi khusus yang memilih. Nah, ini harus kita antisipasi sehingga nantinya kami harapkan juga dalam proses kampanye masyarakat paham dan juga bagian juga kami menyampaikan kepada paslon, ingat juga keselamatan rakyat. Kalau boleh daring jauh dulu. Ya. Kalau memang sudah tidak boleh seperti di Lirang, di Pinanggunian itu sama sekali nggak ada signal. Itu mungkin bisa fisik. Tapi kalau di kota, ya kalau kami sarankan aja supaya kita mencegah tadi Bu. Ada klaster TPS atau klaster penyelenggara. Nah kalau mereka bisa, kalau dia didaring kan, di titik-titik yang mereka lakukan mungkin bisa lebih dari 50 orang. Misalnya kumpul 10, di 10 titik sudah 100 orang. Nah itu harapan kami sehingga di hari ke-27 sampai ke hari 71 dalam pelaksanaan pilkada ini, tidak ada lagi klaster baru. Ya, kita lebih mengutamakan keselamatan daripada masyarakat. Saya kira itu dari kami. Itu harapan kita bersama ya Pak. Untuk tetap menjaga semua tahapan ini berjalan dengan lancar, tapi tetap menjaga masyarakat tetap sehat. Ke Pak Desli lagi, Pak, sudah menjadi rahasia umum ya bahwa proses pilkada itu memakan anggaran yang besar. Terlebih saat ini berbagai penyesuaian dilakukan. Tadi Pak Desi sudah bilang ukuran TPS yang tadinya sekian menjadi lebih besar. Kemudian tadi Pak Sami menyampaikan nanti ada tempat khusus untuk orang yang ketika dites suhu ternyata di atas 37,3. Jadi dia ada tempat khusus. Ini kan berarti penyesuaian yang butuh anggaran. Total anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada Kota Bitung berapa Pak? Boleh kasih bocoran? Ya baik, karena ini sumber uangnya dari rakyat, jadi kami berkomitmen agar supaya setransparan mungkin terkait pengelolaan keuangan di KPU. Jadi anggaran yang dibutuhkan KPU itu kurang lebih ada 33 miliar dari tahun 2019 kemarin, sudah disetujui Pemkot, dan tahun ini kita dapat 30 miliar. 33 dari awal sampai akhir dari Iya. 30 tahun ini 3 miliar tahun lalu berarti. Tahun lalu itu 3 miliar, tahun sekarang ini 30 miliar. Dan dengan adanya COVID ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang kita geser, banyak kegiatan-kegiatan yang kita hapus untuk dialihkan di penanganan protokol kesehatan ini. Jadi kurang lebih ada sampai hari H itu ada sekitar 9 miliar yang kami anggarkan khusus itu untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dan benar di saat pilkada itu berlangsung. Ya. Jadi dari 33 ada 9 yang kurang khusus lebih 9 miliar itu dialokasikan untuk penanggulangan kesehatan, untuk mencegah COVID. Berarti kurang lebih 25 sampai 30% ya Pak. 30%. Itu jumlah yang signifikan ya. Selain untuk kesehatan itu pos apa lagi Pak yang paling banyak memang untuk anggarannya? Selain kesehatan ada juga pembiayaan di hari H
Ya, kita perekrutan KPPS itu kurang Oh iya, lebih ada betul. 5.247 orang, itu 1 bulan kita bayar honornya. Iya. Ya, memang itu cukup besar juga. Baru terkait dengan penyediaan logistik kita yang sementara ini di tender di pusat, ya itu harus menyesuaikan juga semua. Jadi memang betul-betul pengelolaan keuangan kita ini sangat transparan. Kami perlu sampaikan juga kepada masyarakat bahwa di KPU itu tiap bulan itu di review oleh BPKP Sulut. Oh, Jadi anggaran kegiatan kita setiap bulan itu berapa banyak yang terpakai itu langsung direview. langsung direview, langsung diperiksa. Diperiksa oleh Iya. BPKP. Jadi kalau saya sih tidak susun, namun saya pastikan jajaran kami dalam pengelolaan keuangan itu memang betul-betul sesuai aturan dan memang betul-betul sesuai dengan peruntukan. Iya. Bukan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan ya Iya. Pak. Biasakan begitu. Beda ini antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau keinginan biasanya itu ada motivasi pribadi. Namun saya bersyukur KPU Provinsi di bawah pimpinan Pak Ardiles memang terkait pengelolaan keuangan ini kita memang betul-betul ketat. Bahkan informasi terakhir satu-satunya KPU di Indonesia itu khusus KPU Sulut yang melakukan MOU dengan BPKP. Adalah Ya, Kota KPU Bitung. Sulut dan kota. 15 kabupaten kota. Jadi sesulut semuanya ada Ya, MOU dengan ada BPKP. MOU dengan BPKP. Jadi kami semua itu di review BPKP setiap bulan, setiap tahapan itu diminta. Jadi komitmennya terhadap transparansi anggaran Ya. tidak perlu dipertanyakan. Ya, kira-kira begitu. Ya Pak, terima kasih. Nah untuk kedua narasumber saya, apa harapan, himbauan untuk baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada tahun ini? Pak Samit dulu. Ya, saya dulu ya. Terima kasih. Harapan kami dalam pelaksanaan pilkada ini kan tujuan kita sama. Kita ingin mendapatkan pemimpin kepala daerah yang amanah, yang sesuai dengan pilihan rakyat. Ya. Pertama, dalam tahapan ini tahapan kampanye. Nah, tadi yang kita bahas terkait protokol kesehatan yang menjadi hal yang utama untuk memperhatikan potensi-potensi terjadi penyebaran pandemi COVID-19 dengan kita menjaga tidak ada pengumpulan massa yang banyak. Ya, kalau perlu tidak lebih dari 50 di dalam ruangan. Kemudian memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Dan menghimbau kepada masyarakat yang di luar dari ruangan atau gedung untuk tidak kumpul-kumpul juga yang banyak. Kemudian harapan kami di tahapan kampanye ini, pertama di kondisi COVID ini potensi politik uang. Nah, kami mengharapkan dari bakal pemimpin untuk tidak melakukan upaya memberikan sesuatu baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk lainnya atau janji kepada pemilih. Kemudian harapan kami dalam pelaksanaan pilkada ini selain itu, mari buat pemirsa, masyarakat, kita menjaga bersama kota kita. Karena pengawasan kami juga yang salah satu adalah konteks netralitas ASN. Ya. Konteks kita bermedia sosial. Ya, jangan sampai ASN ada berlike, komen, share. Kemudian masyarakat kalau boleh lebih bijaklah menggunakan media sosial. Jangan terjadi hujatan, ujaran kebencian, hoax, isu sara dan lain sebagainya sehingga mencederai pelaksanaan pilkada di kota yang kita cintai ini. Nah, harapan kami itu sehingga kita bersama-sama boleh mendapatkan pemimpin yang kita harapkan berdasarkan atau melalui proses tanggal 9 Desember. Ya, saya kira itu harapan kami dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini di Kota Bitung. Saya kira itu dari kami. Ya, kalau Pak Desli selaku Ketua KPU Kota Bitung, harapan himbauannya Pak? Ya, kalau dari kami penyelenggara pemilu, tentu pertama kami ingin memastikan hak pilih warga negara Indonesia itu khususnya Kota Bitung itu dilindungi. Itu dulu pertama.
Baru kami ingin memastikan bahwa keselamatan masyarakat itu nomor satu di saat penyelenggaraan pilkada ini. Dan kedua, kami ingin masyarakat menjadikan pesta demokrasi ini sebagai pesta yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membuat masyarakat gembira sehingga masyarakat bisa berbondong-bondong datang ke TPS, bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul lahir dari rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat. Itu yang ingin kami pastikan. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Memang menjadi harapan kita semua ya, pemilihan ini berlangsung dengan aman, damai, bisa menghasilkan pemimpin yang amanah, namun tidak mengesampingkan faktor kesehatan, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi. Nah Pak Desli, Pak Sami, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di Tanya COVID. Tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang semakin hari semakin berat karena semakin dekat. Salam untuk semua teman-teman yang juga turut bekerja, jaga kesehatan untuk semuanya. Nah, pemirsa Tanya COVID, kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita. Setelah yang satu ini akan ada tips yang menarik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Tanya COVID. Pemirsa, kembali lagi di Tanya COVID. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, masyarakat ada yang mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, salah satu aktivitas yang mulai dilakukan oleh masyarakat adalah berbelanja di tempat umum. Ada yang mulai berbelanja di pasar, pertokoan, atau bahkan ada yang mulai belanja di mal. Nah, kali ini saya akan berbagi tips aman berbelanja di pasar dan supermarket saat pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan anggota keluarga atau siapa yang akan pergi berbelanja itu dalam keadaan yang sehat atau merupakan orang yang paling sehat di rumah. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Kemana saja pergi itu harus menggunakan masker. Yang ketiga, saat berbelanja, usahakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Jika kita dalam keadaan ramai, pertokoan atau pasar yang sedang kita kunjungi itu sedang ramai, mungkin sebaiknya menghindari dulu untuk berkunjung. Tapi jika tidak terlalu ramai dan kita bisa menjaga jarak, nah itu silahkan Anda untuk melanjutkan berbelanja. Tips yang keempat adalah hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung selama aktivitas berbelanja. Kemudian yang kelima, ketika tiba di rumah, segera lakukan prosedur berikut, yaitu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Kemudian langsung ganti pakaian, mandi dan ganti pakaian. Nah, setelah itu keluarkan semua bahan pangan yang tadi sudah dibeli, simpan dengan tepat dan jangan lupa untuk memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Dan setelah menyimpan barang-barang tersebut, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan. Itulah tips-tips yang bisa kami bagikan pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhirnya pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan kita dan terus nantikan episode-episode Tanya COVID selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan siaga 5M demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya Agnes Maundeng, lawan COVID kita pasti menang. Sampai jumpa.